Halo lur, jumpa lagi dan Sony Ericsson U1i alias Satio. Kemarin bahas Sony, sekarang Sony lagi. Nggak apa-apa lah ya, semoga Anda nggak bosen. Kalau saya mau dengar kata Sony 1000 kali pun nggak bakalan bosen sih, fanboy soalnya. Kita flashback ke masa lalu ya, tepatnya di tahun 2009 saat pertama kali ponsel ini diperkenalkan ke publik. Jadi pada tahun itu Sony Ericsson memperkenalkan 3 ponsel sekaligus, yaitu Yari, Aino, dan Satio. Ketiga ponsel ini memiliki keunggulan masing-masing. Yari dengan kemampuan gamingnya, Aino bisa digunakan sebagai kontrol untuk mengakses PlayStation 3, dan yang terakhir Satio yang katanya merupakan ponsel pertama yang dilengkapi kamera 12,1 megapiksel. 2009 pakai resolusi 12 megapiksel, ngeri ya. Dan Satio ini sudah menggunakan layar touchscreen, tapi masih resistif sih. Ya, pakai HP ini ada suka dukanya lah. Sony Ericsson Satio memiliki 3 varian warna, yaitu black, silver, dan bordeaux. Anggap aja warna merah marun ya. Untuk harganya sendiri kala itu sekitar 7 jutaan. Harga ini untuk referensi saja karena bisa berbeda tergantung wilayahnya. Untuk beratnya sekitar 126 gram. Bodinya hampir semuanya plastik ya, kecuali penutup kamera belakangnya ini. Kalau nggak salah ini metal. Koreksi aja kalau salah sih. Sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat desainnya dulu. Di bagian depan ada sensor cahaya, kamera video call, earpiece, Sony Ericsson, LED notifikasi, layar utama, dan 3 tombol fisik. Di sebelah kanannya ada tombol shutter kamera, tombol pilihan mode foto atau video, tombol media, volume, dan tulisan WiFi GPS, artinya sudah support kedua fitur tadi ya. Sebelah kirinya ada slot memori, port khusus Sony Ericsson, dan pengunci layar. Di sisi atas ada speaker, tombol power, lalu di bagian bawahnya hanya ada lubang gantungan. Untuk di bagian belakang terdapat tulisan Sony Ericsson 12,1 megapiksel. Saat slide kameranya dibuka, ada bulatan hitam kecil untuk mendeteksi cahaya, koreksi aja kalau salah. Spek kamera, kamera utama 12 megapiksel, LED flash, xenon flash, dan terakhir di bawah ini ada logo Sony Ericsson. Salah satu hal positif yang paling saya suka dari HP ini, apalagi kalau bukan desainnya. Tampilannya premium, tegas, canggih, berkarakter kuat layaknya seri Cybershoot. Saya sampai kehabisan kata-kata ya untuk menggambarkan betapa gantengnya desain HP ini. Looksnya mirip kamera digital soalnya. Sony dari dulu emang jago sih dalam mendesain ponsel mereka. Maka nggak heran dalam sekali lihat atau tatap mata sudah tahu kalau itu ponsel dari Sony Ericsson. Di sini Satio tak hanya memperlihatkan karakter kuat yang sederhana, namun sekaligus menunjukkan kelasnya di segmen ponsel kalangan atas ya. Buat layarnya sendiri berukuran 3,5 inci, TFT LCD, resistive touchscreen, 16 juta warna, 16:9 rasio, beresolusi 360 x 640 piksel. Untuk kerapatannya mencapai 210 dpi. Secara visual tampilannya cukup oke, mulai dari kecerahan, warna, ketajaman, semuanya udah lumayan sih. Di sini peran kerapatan piksel yang 210 ppi cukup terasa ya. Andai angkanya di bawah itu mungkin bisa lebih buruk. Ya, memang tak sebagus AMOLED yang dipakai brand lain, terutama Nokia. Buat tampilannya saya nggak ada masalah sih. Ya cukup aja lah. Tapi yang menjadi masalah dari HP ini
Udah pasti teknologi layarnya ya yang masih menggunakan resistive touchscreen. Anda pasti tahulah gimana rasanya pakai layar jenis ini, bener-bener kurang nyaman. Kadang salah pencet, kadang tidak tersentuh, kadang entah lari kemana, pokoknya ada aja. Ini bukan touchscreen-nya ya yang rusak, ya memang seperti inilah rasanya pakai teknologi resistive touchscreen. Alhasil pengalaman bernavigasi di HP ini terasa kurang nyaman. Maka dari itu, kebanyakan ponsel yang menggunakan layar jenis ini selalu dibekali dengan pen stylus agar lebih mudah dalam penggunaannya. Ada yang menyatu dengan HP-nya, ada yang terpisah dari HP-nya. Seperti si Satio ini, dia punya pen stylus namun terpisah dari bodinya. Dan sekarang cari di marketplace atau toko online agak susah ya, termasuk aksesoris langka soalnya. Untuk di segi konektivitasnya dia udah lengkap ya, mau wifi, bluetooth, GPS, radio, jaringan 3G, semuanya ada. Hal ini wajar mengingat dia sebagai ponsel yang mengedepankan multimedia. Konektivitas harus lengkap. Si Satio ini berjalan pada sistem operasi Symbian 9.4 series 60 versi 5. Speed CPU-nya 600 MHz Cortex A8 disandingkan dengan GPU PowerVR XGX. Untuk RAM-nya sendiri 256 MB, internalnya 128 MB, support slot memori tambahan microSD ya, bukan M2, dan menggunakan baterai BST33 berkapasitas 1000 mAh. Bisa Anda lihat, beginilah tampilan dari si Satio dengan balutan sistem operasi Symbian. Jujur kesan saya saat pertama lihat biasa aja ya, nggak begitu spesial. UI-nya memang sederhana, nggak neko-neko, tapi ya tetap aja bagi saya nggak istimewa. Kalau mencari ponsel Symbian, saya lebih menyarankan brand Nokia sih. Selain tampilan UI-nya yang lebih bagus, potensinya juga bisa kerasa, apalagi si Satio ini katanya lebih susah dioprek-oprek ya. Tapi kalau sudah terlanjur jatuh cinta dengan HP ini, ya monggo silahkan. Untuk urusan main game di HP ini nggak terlalu lancar ya, memang bisa dimainkan, tapi kadang sesekali terjadi lag, agak patah-patah. Belum lagi layarnya yang masih resistive touchscreen, lengkap sudah penderitaan HP ini. Main game di layar seperti ini nggak bakalan nyaman ya. Malah saya lebih menyarankan main game di ponsel Java Sony Ericsson, lebih nyaman soalnya. Beralih ke sektor musiknya yang tampilannya cukup oke ya. Saya suka, tapi di HP ini nggak ada preset equalizer, nggak ada fitur clear bass, nggak bisa atur preset manual. Jadi ya semuanya apa adanya. Entah kenapa fitur-fitur tadi tidak disematkan di HP ini. Padahal disebut sebagai ponsel multimedia, tapi fitur tadi tidak ada. Rasanya aneh gitu. Apakah multimedia hanya khusus di kameranya saja? Ya bisa jadi sih. Padahal speaker HP ini cukup jernih, vokalnya ada, treble-nya lumayan, meski powernya rada-rada kurang ya. Tapi ini lebih bagus ketimbang speaker dari Nokia E7.
Nah, kamera sudah menjadi senjata utama di HP ini. Beresolusi 12,1 megapiksel, sudah autofokus, berapertur 2.8, focal lengthnya 5,9 mm, ada LED flash plus xenon flash, stabilisasi foto maupun video, dan bisa record video hingga 480p 30 fps. Untuk pengaturan kameranya juga benar-benar lengkap ya, seperti scene, mode pengambilan, exposure, shelf timer, pilihan fokus, white balance, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang ini surganya bagi yang suka atur manual ya. Kalau nggak mau ribet, ada pilihan mode otomatis, jadi tinggal jepret aja. Sementara hasil fotonya benar-benar mengagumkan. Saya suka ini, kesan naturalnya begitu kental, tajamnya berasa, warnanya akurat, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangi, dan yang paling penting hasilnya ini konsisten ya. Inilah yang sulit dijumpai pada ponsel jadul. Dalam berbagai kondisi ataupun situasi, dia bisa menghasilkan foto yang bagus. Seperti inilah seharusnya kamera pada sebuah ponsel. Minim gimmick, tapi bisa hasilkan foto yang ciamik. Halo lur, ini adalah video dari Sony Ericsson Satio. Dia resolusinya di 480p 30 fps. Ada stabilisasi juga ya. Nih, kita buat jalan nih. Di foto juga ada stabilisasi. Oke, masih bagus sih. Sony Ericsson U1i Satio. HP ini benar-benar menunjukkan kelasnya di sektor fotografi. Karakter dan ciri khas dari seri Cybershoot masih terasa di HP ini. Saya suka namanya, saya suka kameranya, dan saya juga suka desainnya. Tapi saya nggak suka jenis layarnya. Ya itu sih satu hal yang paling mengganggu di HP ini. Tapi ya udahlah ya, namanya HP pasti ada plus minusnya. Nggak ada yang sempurna soalnya. Demikian di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan matur suwun dulur.